La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ya, kalau ada salawat dijawab. Salawat. Tandanya kita cinta Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insana min tin tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Baik, jamaah Masjid Al-Furqan yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih Allah izinkan bertemu dalam suasana yang cerah, insya Allah ya, yang dalam suasana yang lega, lapang ya. Mestinya lapang karena jamaahnya sedikit. Jadi kalau jamaahnya banyak sempit gitu. Nah kita dalam keadaan lapang insya Allah ya. Tapi jangan salah, inilah orang-orang yang pilihan Allah insya Allah ya. Orang-orang pilihan yang hadir pada hari ini adalah orang yang ingin menambah ya ilmu dan iman insya Allah. Karena kajian itu sesungguhnya menambah ilmu dan iman. Karena percuma kita nambah ilmu kalau menambah iman. Ada satu keterangan akan man yazdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa hudan. Siapa yang tambah ilmunya tapi tidak tambah hidayahnya dari Allah, tambah imannya, maka tidak bertambah pada Allah hidayah, makin jauh dari Allah. Ya. Jadi insyaallah ya, mudah-mudahan yang hadir di sini adalah orang pilihan yang dari sekian ratus jamaah, ya, sekian ratus jamaah, ya. Sekian puluh, 100 Pak kalau penuh ini. Kayak ada 100 orang nggak kalau penuh? Ada ya? Ya. Karena saya tulis sekitar 18 satu baris ya. Kali berapa? Ya, artinya kalau maghrib itu ratusan jamaahnya. Ya, kalau subuh mungkin berkurang gitu ya. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah yang ikut pada hari ini sejugianya yang mengisi adalah Ustaz Anik ya. Ustaz Anik, namun beliau berhalangan dan pamus supaya saya untuk menggantikan. Ya, bismillah ya, kalau Ustaz Anik yang tidak hadir, ya kita isi ya, mudah-mudahan 1 jam ke depan kita bisa menambah ilmu dan iman kita. Tapi Bapak-Bapak sekalian, tema kita pada sore hari ini adalah tentang ta'riful insan, atau pengertian atau definisi manusia. Ya. Tentu kita mengetahui bahwa di alam ini ada makhluk ya, makhluk Allah yang bermacam-macam ya, termasuk di dalamnya kita manusia. Nah, dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan itu ya, manusia adalah istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena selain manusia itu ya kelebihannya ya kalah dibanding manusia. Bagaimana kalau seandainya di bumi ini tidak ada manusia, mungkin sejak zaman ciptakan alam sampai hari ini alam nggak berubah. Ya itu mungkin masih belantara aja nih, nggak ada perumahan, nggak ada listrik, nggak ada telepon gitu kan. Nah, tapi karena Allah ciptakan manusia yang beda dengan makhluk yang lainnya, maka berubahlah ya. Dunia ini berubah wajahnya ya. Bahkan dari segi teknologi setiap hari berkembang ya. Dulu zaman Nabi Adam nggak ada tuh namanya, mungkin dari segi pakaian aja mungkin nggak ada jas, nggak ada dasi gitu ya. Hanya mungkin pakai daun-daun aja menutupi badannya. Tapi berkembang ya, zaman berkembang, kemudian pakaian, kendaraan, pekakas gitu ya. Ini kan manusia itu Allah berikan ilmu itu berkembang. Tapi kalau yang lainnya ya itu enggak bisa.
Kalaupun ada malaikat dikasih ilmu jadi nggak berkembang. Dia kasih ilmu A ya A udah gitu. Itu ya. Baik, tema kita adalah yaitu ta'riful insan. Apa sih manusia itu sebetulnya? Ya, siapa sih manusia itu? Dari mana asal usulnya? Ya. Hakikatnya apa manusia itu? Hakikat penciptaannya. Serta tujuan hidupnya itu apa? Ya. Ini yang perlu kita bahas. Ya. Yang pertama adalah asal usulnya. Ya. Dari mana manusia itu berasal? Itu. Ya, apakah dari api? Apakah dari angin? Gitu kan? Apakah dari tanah? Gitu. Apakah dari hal yang lainnya? Dari batu misalnya. Gitu kan? Apakah kalau manusia dari batu? Gitu kan? Ini asal usul manusia. Maka kita kasih pembahasan, kita bahas bahwa sesungguhnya ya manusia itu terdiri dari dua unsur. Ya. Apa sih yang unsur yang membentuk manusia itu? Gitu. Itu ada dua. Nah, yang pertama unsur materi, ya unsur materi, ya unsur yang bersifat fisik. Gitu. Nah yang kedua unsur yang immateri, unsur yang nggak berupa fisik. Nah, jika ada manusia yang hanya fisiknya saja, ya tidak ada imaterinya, maka manusia itu menjadi jenazah namanya, ya, jadi bangkai. Tapi kalau ada ya imateri itu maksudnya roh, jadi fisik dan roh. Nah, kalau ada manusia rohnya saja, nggak bisa dia manusia. Kenapa? Karena nggak kelihatan, nggak kelihatan. Ada manusia, ada rohnya saja, hadir di sini rohnya aja, nggak bisa kalau manusia. Maka manusia harus ada dua unsur. Yang pertama ada fisiknya jelas, berwujud gitu ya. Kedua ada rohnya. Gitu. Ya. Maka ketika manusia belum punya roh, itu belum dikatakan manusia, itu masih dikatakan jasad. Gitu. Ya ini. Ya. Nah, dari dua hal ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ayat yang tadi saya bacakan, surat As-Sajdah ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Nah, ini ayat ini berbicara tentang asal usul manusia, ya. Dia juga yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina atau air mani. Ini asal usul manusia awalnya dari tanah, Pak. Ya, dari tanah. Ya, ketika Nabi Adam itu diciptakan dari tanah liat. Kemudian setelah dia berbentuk manusia, ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakha fihi min ruh. Ya, kemudian Allah tiupkan ruhnya kepada ciptaan Allah itu yang Adam itu, ya. Maka kemudian Adam itu berbentuk menjadi manusia. Maka Adam adalah abal basyar. Istilahnya abal basyar. Ya, punya julukannya bapaknya manusia. Dia nggak punya ibu, nggak punya ayah. Gitu. Ya. Bagaimana Allah kuasa? Allah bisa menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Contohnya siapa? Nabi Adam. Gitu. Ya. Kemudian setelah itu baru ya Nabi Adam Allah berikan pasangannya yaitu Siti Hawa. Kemudian lahirnya darinya beratus ribu bahkan miliar manusia itu bersumber dari dua orang, Adam dan Hawa. Nah, inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ya, yang sekarang berkembang banyak itu hanya berasal dari dua orang itu. Kemudian setelah itu manusia lahir ada ayah ada ibu. Ya, kalau ibu nggak ada ayahnya bisa nggak hamil? Bisa nggak Pak? Seorang perempuan nggak ada yang suaminya hamil bisa nggak? Bisa. Bisa, gitu kan? Tapi jalannya non halal, gitu ya. Jalannya non halal. Tapi bisa. Kalau Allah berkehendak, ya. Karena tidak semua hubungan
suami istri atau hubungan pasangan laki perempuan itu membuahkan anak. Ya, betul nggak Pak? Tidak semua orang yang berhubungan ya biologis antara pasangan itu bisa menghasilkan anak. Banyak contohnya orang udah puluhan tahun rumah tangga tapi nggak punya anak. Artinya apa? Memang kalau hubungan terjadi kalau Allah mengizinkan nggak bisa, gitu ya. Tapi sebaliknya kalau Allah berkehendak nggak ada suaminya bisa hamil, gitu kan? Contohnya siapa? Ya. Kalau zaman dulu nggak bisa, gitu kan? Ya Maryam itu mengandung anaknya itu nggak ada suaminya. Ya. Walaupun secara hukum kebiasaannya, sunatullahnya nggak mungkin seorang istri bisa hamil tanpa ada yang menggauli, gitu, tanpa ada yang menggaulinya, gitu kan. Tapi ketika Allah berkehendak bisa, gitu, seperti itu. Maka ini kacamatanya kacamata iman, ya seperti itu. Nah, tapi secara umumnya adalah orang itu lahir karena ada ayah dan ibu. Tapi ketika ada ibu saja nggak ada ayah, ya kalau Allah berkehendak maka terjadi. Itu karena itu bukannya karena memang nggak ada hubungan, ya nggak berhubungan. Maryam itu wanita suci, nggak pernah. Ya walam yamsasni bashar, kata Maryam. Bagaimana mungkin aku bisa hamil walam yamsasni bashar, kan belum ada yang menyentuh diriku, gitu kan Maryam. Tapi ketika Allah berkehendak bisa. Cuma kan orang-orang akhirnya fitnah, gitu. Wah Maryam katanya suci, katanya di masjid, katanya gini kan, kok hamil, gitu kan. Wah dia zina sama siapa tuh, gitu kan. Nah manusia, gitu kan. Manusia buruk sangka. Padahal ini adalah orang suci. Nah kalau sekarang banyak nggak Maryam berikutnya? Ya nggak ada suaminya tapi bisa hamil, ya katanya ikuti Maryam. Kalau Maryam Allah yang menyiapkan ruhnya, gitu ya. Kalau yang sekarang mah ya enggak, gitu kan. Kalau nggak disentuh oleh lawan jenisnya ya nggak bisa. Nah ini ya, jadi asal usul manusia itu pertama fisiknya. Fisiknya dari mana? Bentuknya dari tanah, gitu ya. Tanah itu ya awalnya manusia dari tanah, tapi selanjutnya dari saripati tanah. Apa yang saripati tanah? Yaitu sperma. Gitu. Ya, kenapa sperma dari saripati tanah? Ya kita kan makan dari hampir semua dari tanah kan. Ya beras yang kita makan dari mana? Dari padi, gitu. Padi tumbuh di mana? Di tanah. Ya, makanan yang kita makan, buah-buahan tumbuh di tanah, gitu kan. Kemudian apalagi hewan ternak, ya, yang kita makan dagingnya itu juga dari makan rumput-rumputan, daun-daunan, gitu kan. Nah semua dari tanah. Maka yang kita makan ini saripatinya dari sperma. Kemudian berhubungan dengan istrinya, dengan pasangannya, jadilah ya melahirkan anak. Itu prosesnya. Dan ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwa ketika seorang itu berhubungan, ya sperma bertemu dengan ovum, ya namanya itu apa, sel telur itu indung telur, maka terjadilah ya proses reproduksi, gitu kan, proses terjadinya ya kholqon akhar, ya artinya ya. Jadi dari segumpal daging kemudian menjadi kholqon akhar, menjadi manusia, ya termasuk kita. Dari situ ya kita berasal. Maka karena kita berasal dari tanah, gitu kan, ya nanti kedepannya kita nggak pantas untuk sombong, untuk angkuh, untuk bangga tinggi, gitu ya, merasa kita paling hebat. Asal kita tanah, gitu kan, dan akan kembali juga kepada tanah. Dan saya yakin di sini sudah puluhan kali menyaksikan orang dipendem, ya. Orang meninggal kita antar ke makam, kalian masuk ke liang lahat, ya Allah. Seperti itulah kita akan berakhir, ya. Masya Allah. Ini menjadi ibrah, ya, bahwa ketika kita mengantar jenazah, ya kita akan menyadari bahwa sehebat apapun di dunia, ya sebagai presiden kan, sebagai gubernur kan, sebagai ya, tapi ujung-ujungnya adalah kembali ke tanah. Maka
ujian-ujian jabatan yang dihadapi oleh manusia itu jangan sampai melalaikan kita, bahwa kita lupa diri, bahwa kita adalah hebat, kita hanya pongah, kita sombong. Nah, itulah menjerumuskan kita. Ya alhamdulillah mungkin Allah nggak pilih kita jadi presiden ya. Nggak pilih Allah, nggak pilih kita jadi gubernur. Kalau pilih kita mungkin bisa jadi kita nggak sesederhana sekarang gitu ya. Bisa jadi lebih ya agak diri, bisa jadi congkak, bisa jadi kan gitu. Ya alhamdulillah. Ini ya asal usulnya dari tanah. Nah yang kemudian setelah dari tanah itu, kemudian itu adalah fisiknya. Kemudian baru satu itu belum terbentuk dari manusia, tapi ada ruhnya, ya. Ada ruh yang ditiupkan oleh Allah kepada jasad itu. Wa nafakha fihi min ruh. Ya maka jasad itu ketika sudah ditiupkan ruh ke dalamnya, maka hiduplah. Ya. Hidup, dia bisa menghirup udara, bisa makan, bisa minum, gitu kan? Ya, bisa berkembang, gitu kan? Ya contoh. Waktu kita di dalam rahim kita, ibu kita itu ukurannya berapa? Ya, hitungannya mungkin senti ya besarnya. Ya bisa 10 cm gitu ya, 15 cm. Tapi ketika sudah lahir ke dunia, ya cepat tuh berkembangnya. Dari lahir ukuran 45 cm gitu kan. Lama-lama sampai sekarang ada yang 2 meter lebih gitu kan. Itu asalnya kan dari ibunya, ya. Kalau antum lihat kemarin di mana Iran itu namanya Abu Azrail. Abu Azrail itu tentara Iran yang luar biasa gagah gitu ya. Fisiknya besar, tinggi gitu kan. Nah itu kan kalau kita memikirkan asal usulnya sama dengan kita ya. Janin yang kecil gitu kan, yang lemah, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa gitu kan. Itu manusia. Tapi ketika itu Allah ya kemudian berikan kekuatan. Allah tiupkan ruh padanya. Nah ini ya, jadi asal usul manusia itu dari ke tanah yang membentuk fisik, kemudian fisik terjadi, terbentuk, kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya. Nah sehingga setelah itu adalah dia manusia. Ya. Kemudian kata Allah setelah fisik berbentuk dalam surat As-Sajdah ayat 9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ya, ciptaannya ke dalam tubuhnya itu. Dan ruh ini nggak ada yang jual, Pak. Ya nggak ada yang jual. Kalau ginjal masih ada yang jual ya. Kalau mata gitu masih ada yang jual, bisa dicangkok, bisa di ini. Tapi kalau ruh nggak ada tokohnya. Maka ketika seorang ruhnya sudah keluar dari jasadnya, ya sudah, ya pakabir arba'an liwafatihi. Maka ya, kumandangkan takbir 4 kali takbir untuk kematiannya. Ya ini dalam surat As-Sajdah ayat 9. Yang kemudian dalam surat Al-Hijr ayat 9 Allah juga berfirman, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, menyungkurlah kamu kepadanya dengan bersujud. Ya, faqa'u lahu sajidin. Ya, sesungguhnya manusia itu ketika sudah disempurnakan ciptaannya gitu ya, bentuknya dan ditiupkan ruh ke dalamnya, maka Allah mengharapkan kita sajidin, ya sujud kepadanya, menyembahnya, ya menundukkan diri kepadanya. Nah ini ya, jadi 2 unsur itulah yang membentuk karakter manusia. Ya, bentuk manusia itu ada fisiknya, materi, ruh jasad kita, ada ruhnya atau imateri yang nggak kelihatan. Tapi dua-duanya ini penting gitu. Kalau nggak ada salah satunya, maka nggak bisa dikatakan manusia. Ya. Ketika jasad ditinggal ruh, maka menjadi jenazah. Ya. Kalau ruh saja nggak ada jasad, maka apa namanya Pak? Ya ruhnya aja gitu. Tapi kalau ruhnya aja nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, gitu kan? Kita nggak tahu. Gitu kan? Nah ini. Dan kata Allah, yas'alunaka 'anil ruh.
ya banyak orang bertanya kepadamu tentang ruh. Ya, maka katakanlah waqul ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu adalah urusanku. Ya. Wa ma utitu min ilmi illa qalila. Tidaklah aku kasih kamu itu ilmu kecuali hanya sedikit. Makanya ruh ini nggak bisa dipelajari, Pak. Ruh itu gimana bentuknya, kemana larinya, itu nggak bisa. Ya, itu hanya urusan Allah. Maka urusan kita adalah bagaimana ya kita harus memahami ya manusia itu seperti apa dan apa saja yang kewajibannya nanti. Ya. Nah, sekarang yang kedua, potensi dan keistimewaan manusia. Apa sih potensi yang manusia miliki itu? Ya. Allah telah melengkapi manusia dengan berbagai potensi yang menjadikannya makhluk yang sempurna dan berbeda dari makhluk lainnya. Di antara potensi utama yang diberikan oleh manusia adalah hati. Ya, adanya hati, akal dan jasad. Nah, ini potensi yang kita miliki. Ya, kita ada hati, ada akal, ada jasad. Ya. Kalau hewan, ya, dia punya hati, punya dia, ya, hati punya, ya. Jasad ada, gitu ya. Cuman akalnya terbatas biasanya. Ya. Kalau akal hewan itu biasanya hanya untuk mempertahankan diri biasanya, ya, untuk hidup, gitu. Itu akalnya seperti itu. Itu untuk mengembangkan, ya, potensi yang ada di bumi ini nggak nyampe, ya. Ya kita lihat, ya, burung manyar, Pak, tahu burung manyar yang sarangnya bagus tuh, gede gitu ya. Itu zaman jebol zaman sekarang yang gitu aja sarangnya nggak berkembang gitu. Itu aja yang diajarkan oleh Allah kepada burung manyar gitu. Tidak ada burung manyar yang bentuk kayak manusia gedung gitu dan sebagainya, enggak ada. Ya. Maka manusia itu bukan akal, ya. Akal pikiran yang melebihi makhluk yang lainnya. Ya, pertama dibekali hati yang menjadikan memiliki kehendak, al-azmu. Nah, dulu sempat sampaikan oleh Ustaz di suara ya. Ada azmun, ada hamun, ada niat, ya, gitu ya. Kalau hamun itu lintasan pikiran, ya, hamun. Kalau azmun itu adalah apa? Kehendak yang kuat, azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah punya kehendak yang kuat, maka tawakal kepada Allah, gitu kan? Nah, yang ketiga adalah niat. Kalau niat itu sudah mau berbuat, contohnya niat kita sholat, ya, itu udah berdiri untuk sholat, nah, itu niat. Gitu. Mukoronan pilih kata Imam Syafi'i. Niat itu sudah mau melaksanakan, itu niat. Nah, istilah hati, ya, hati itu menjadikannya memiliki kehendak dan kemampuan untuk menentukan pilihan. Ya, jadi yang menentukan pilihan itu hati, Pak. Ya, kayak bapak-bapak sekalian. Sekarang nih, habis sholat maghrib itu saya mau pulang atau ikut kajian ya. Nah, itu yang menentukan hati, gitu. Bukan akal, bukan jasad. Jasad itu ngikutin. Kata hati, udah ikut aja, gitu kan, ikut kajian, maka kita duduk di sini, gitu. Tapi kalau hati itu menentukan, pulang aja lah, gitu kan, makan malam belum makan nih, gitu kan. Nah, maka kita pulang. Jasad itu ngikutin. Ini itulah hati. Maka seorang itu mengatakan kalau ingin mendapatkan seorang itu sentuhlah hatinya, gitu kan, bukan sentuh fisiknya, gitu kan. Kalau kau sentuh hatinya, kau dapatkan segalanya, gitu kan. Coba seorang wanita ya, yang kita inginkan jadi pasangan, kan kita tanya dulu, kita dekati dulu, kita tanya mau nggak jadi istri saya, gitu kan. Ketika hatinya menggoda, insya Allah ridho jadi istrinya, nah, baru nikah, kan? Baru jadi pasangan kita. Nah, apapun diberikan. Kenapa? Karena sudah hatinya sudah, ya, menentukan, sudah meredokan, melirahkan. Maka hati itu walaupun nggak kelihatan secara fisiknya, ini menentukan. Ya, qalbun itu ada di dalam dan itu menentukan langkah kita. Nah, yang kemudian yang kedua ada akal. Ya. Maksudnya yang ada akal, ya, ini juga merupakan keistimewaan yang besar buat manusia, karena akal pikir manusia itu jauh lebih hebat dibanding makhluk yang lain. Ya, dan dengan akal pikir inilah ilmu berkembang, Bapak Ibu sekalian. Ya, contoh gini, ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati anni inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Ya. Allah itu pernah diskusi sama malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia, tapi dibantah oleh malaikat. Wahai Allah, apakah Engkau akan menciptakan orang yang menumpahkan darah di bumi dan suka berkelahi gitu, merusak gitu? Kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu dari apa yang kamu tidak ketahui. Kemudian Allah meng'allama Adam al-asma, Allah mengajarkan Adam nama-nama ya yang ada di muka bumi ini. Tapi dengan ajaran itu ya ilmu berkembang gitu. Manusia itu dikasih ilmu berkembang, tidak statis, tidak tidak berhenti ya, yang diajarkan saja. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat itu dikasih A, ya A sudah pengetahuannya, tidak berkembang. Kalau manusia dikasih berkembang ya. Maka kayak bapak lah gitu ya, diajarin sepeda gitu kan, lama-lama bisa naik motor gitu kan ya. Kenapa? Karena berkembang ya, ilmunya berkembang, keahliannya ya. Motor sama sepeda kan bedanya cuma mesin sama mesin doang gitu kan. Nah, akhirnya bisa lah ya ke motor, sepeda bisa gitu kan. Nah ini diantaranya. Atau diajarin baca Quran, karena baca Quran bisa, akhirnya belajar juga artinya, bahasa Arabnya gitu kan. Karena sudah bisa bacanya, tahu hurufnya. Oh, huruf Z itu begini, huruf Dal begitu, gitu kan. Nah, akhirnya bisa baca lah, nyambung huruf dan kalimat. Nah, sehingga akhirnya dia bisa baca. Setelah bisa baca, ya cari tahu juga itu ya, artinya. Apa sih artinya yang saya baca itu, gitu. Nah ini, ya. Maka akal manusia berkembang. Nah, yang selanjutnya apa? Jasa. Dari segi jasad yang ketiga ya, kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah sudah menciptakan jasad manusia itu dalam kesempurnaan jasad, bentuk yang sangat sempurna. Ya, coba Bapak sekalian bandingkan secara fisik ya, ada nggak makhluk Allah yang lain gitu, hewan ya, yang lebih cakep dari manusia? Dari segi strukturnya ya, bisa berdiri, bisa jalan, bisa, masya Allah. Kalau dilatih mah bisa loncat, salto gitu ya, dilatih. Ya, itu luar biasa. Bahkan manusia bisa mengikuti gerakan-gerakan hewan, gitu. Bisa berenang, ya, bisa manjat tebing, gitu kan. Bahkan bisa terbang seperti burung. Gitu. Kenapa? Karena pakai akal. Ya. Nah, kata Allah dalam satu ayat mengatakan ya, kalau kamu orang yang betul kuat gitu ya, maka silahkan tembus bumi dan menembus langit. Allah suruh gitu untuk kita menembus ke bumi dan ya terbang ke langit gitu kan. Ini sebagai tantangan keilmuan bahwa sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan fisik kita sempurna ya. Oh Bapak Ibu sekalian, dan ini itu multiguna gitu Pak ya. Tangan kita multiguna ya. Masya Allah ya. Tangan yang begini tuh multiguna, bisa banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau di Sunda mah suka bisa nangkap ikan ya. Kalau orang Sunda ngobeng ya. Nangkap ikan di sungai gitu tanpa alat pun bisa gitu kan, diraba, dipencet, dipegang. Bahkan nangkap belut pun bisa gitu kan, ya, yang licin begitu bisa kalau kita tahu caranya gitu. Nah ini kan banyak ya, fisik kita luar biasa Allah ciptakan. Nah tapi kemudian perlu yang kita pahami, selain daripada ya tadi tiga potensi yang kita miliki, ada hati, ada akal, ada jasad, maka manusia punya amanah, punya tanggung jawab ya. Apa amanahnya ya? Karena manusia telah diberikan kelengkapan yang sempurna berupa hati, akal, dan jasad, maka Allah memberikan amanah besar pada manusia ya, yaitu diberikan ya amanah yang mana amanah itu tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Ya, Allah berfirman dalam satu ayat ya,
Surat Al-Ahzab ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulkanlah amanat itu kepada manusia. Sungguhnya manusia sangat zalim lagi sangat bodoh. Ya. Nah, ini amanah kepemimpinan terutama. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Allah itu ingin menjadikan manusia sebagai khalifah, pengatur di muka bumi ini, pemimpin. Ya. Maka yang jadi pemimpin itu pasti manusia. Ya. Dimanapun ya, kalau ada hewan, ada ya jin misalkan gitu kan, ada manusia gitu, itu yang pemimpin harus manusia. Gitu. Kenapa? Karena yang lainnya akalnya kurang. Gitu. Dan tapi masalahnya tidak semua orang itu amanah dalam kepemimpinannya, gitu kan? Ya. Banyak orang memanfaatkan kepemimpinan untuk kepentingan dirinya. Ya. Jadi pejabat, ya, bukannya ngurusin rakyat, gitu kan? Malah ngurusin ya para pejabat itu sendiri. Ya. Yang rakyatnya miskin, kelaparan, jalan rusak nggak dibenerin, ya kan? Orang miskin banyak, kelaparan tidak diurusi. Mereka malah ngurusinnya apa? Gaji mereka ditambah, tunjangan mereka ditambah, kemudian apalagi fasilitas. Ya, sampai ada berapa nih? Kaos kaki aja berapa ya? Kaos kaki harus 1.000 gitu ya, masya Allah gitu. Ini ya, di amanah kepemimpinan itu tidak banyak yang bisa. Ya. Maka sesungguhnya ya ketika manusia ini diciptakan adalah untuk memikul amanah yang berat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi khalifatullah. Khalifah itu artinya bisa menjadi wakil Allah di muka bumi, ya. Wakil Allah untuk mengatur bumi ini, ya. Agar makhluk yang ada di dalamnya itu sejahtera, ya, damai sentosa. Tapi masalahnya banyak yang tidak aman, ya. Kemudian Allah berfirman satu Al-Hasyr, ya, ayat yang sangat cukup populer. Kata Allah, "Walau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Qur'an kepada gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Maka Al-Qur'an turun kepada siapa? Pada manusia, gitu. Ya, inilah tanggung jawab kita besar di hadapan Allah. Itu yang pertama adalah amanah sebagai khalifatullah fil ardh. Yang kedua adalah amanah ibadah. Ya. Amanah ibadah. Apa itu? Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadaku. Maka ibadah ini merupakan kewajiban kita sebagai manusia, gitu ya. Ibadah yang banyak macamnya itu adalah kewajiban kita. Tapi ingat bahwa sungguhnya ibadah itu ketika kita lakukan itu buat kita damai, buat kita tenang, tentram. Ya. Kalau kita nggak melakukan ibadah malah justru gelisah. Ya. Banyak orang yang nggak damai, nggak tentram hidupnya karena jauh dari ibadah. Ya. Semakin kita melakukan ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, maka ketenangan akan timbul, ya, akan terasa oleh kita. Contoh, ya, ketika kita lagi banyak masalah, kita banyak problem, apa yang kita lakukan? Kita zikir kepada Allah, kita sholat malam, kita minta kepada Allah, ya Allah, sungguhnya aku hanya beribadah kepadamu, dan aku pun meminta tolong juga hanya kepadamu. Tidak ada yang kami minta tolong selain Engkau, ya Allah. Ya Allah, berikanlah solusi atas masalah yang kami hadapi. Nah, ratapan seperti itu Allah suka, Bapak Ibu sekalian. Ya Allah sukai. Ya. Maka ketika kita seperti itu, Allah sangat senang kepada kita.
Dan setelah kita berdoa merata seperti itu, ya, insya Allah, ya, Allah dengan kuasaannya bisa memberikan solusi yang terbaik atas masalah kita. Itu, ya. Yang penting kita yakin, ya, yakin bahwa Allah berikan solusi. Ya kita yakin bahwa Allah innallaha ma'ana. Sebagaimana Nabi Musa ketika dikepung oleh tentara Firaun, ya, di depannya lautan, di belakangnya siapa? Pasukan. Ya, apa yang kata Nabi Musa? Bani Israel sudah gelisah, ya Musa, bagaimana kita nih? Depan lautan, di belakang musuh sudah dekat. Apa yang kita lakukan? Kata Nabi Musa, tenang. Innallaha ma'ana. Tenang, sungguhnya Allah bersama kita. Maka setelah itu Nabi Musa berdoa, ya Allah berikan solusi bagaimana kita biar selamat. Kata Allah, pukulkan tongkatmu ke lautan. Maka terbelah lautan, Nabi Musa bisa menyeberangi. Nah ini kan solusi, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yakin dengan, ya, kekuasaan Allah dan kemaharohimnya Allah, itu, ya. Jadi pertama amanah ibadah. Yang kedua yaitu amanah sebagai khalifah tadi. Jadi khalifah wakil Allah atau pemimpin yang memimpin dunia ini adalah merupakan aman dari Allah yang manusia. Maka pilih pemimpin yang beriman, ya. Jangan pemimpin yang asal punya duit. Pak, kalau yang punya duit doang yang ngasih duit, ya, biasanya ya habis itu juga balikin modal gitu, ya. Nah, kecuali kalau memang mungkin dia, ya, mungkin sih ngasih tapi ya sekedaran saja gitu kan, tidak sampai harus. Nah sekarang ini kan susah gitu, ya, yang bedainnya gitu. Nah sekarang susah, lingkaran setan, ya, pemimpinnya yang mau nyalon nggak ngasih duit nggak dipilih, gitu kan. Yang nggak ngasih nggak dipilih, akhirnya nggak bisa mimpin. Yang niat baik nggak mimpin, ya, atau yang, ya, akhirnya kasih duit juga gitu kan, setelah ada duitnya ini juga gitu kan, untuk balikin modal karena minjem duitnya, gitu kan, nggak punya duit. Nah ini, ya, memang ini luar biasa, ya, lingkaran setan yang sulit, ya, untuk kita selesaikan, kecuali ada kesadaran dari para umat ini, ya. Kalau umat ini sadar, ya, kalau kita pilih bukan hanya karena ada uangnya, bukan, ya, tapi kita lihat dulu orangnya benar nggak gitu kan. Ya kalau calon kades, entar lagi bukan kades, ya, pemilihan kepala desa gitu kan. Ya kita lihat juga calon-calonnya, ya. Kalau dia duitnya banyak, kalau keseharian tukang mabok gitu kan, apa kita pilih juga gitu kan? Enggak juga, ya. Ya kita lihat juga sejarahnya, bagaimana kesehariannya, bagaimana perilakunya. Nah ini ya dua amanah kita sebagai, ya, menjadi khalifah dan ibadah, ya, seperti itu. Ya, sudah mengerti saya. Nah, ketika kita menjadi, ya, Khalifatullah fil ardh, ini adalah juga merupakan apa? Perilaku ibadah kita kepada bentuk kepemimpinan. Maka didasari, ya, memimpin dasar karena lillahi ta'ala saja gitu kan. Bukan urusan dunia yang diutamakan. Ya, kalaupun ada, ya, keuntungan dunianya gitu, yang penting halal, ya nggak masalah gitu kan. Dari gubernur, dari presiden pasti ada gajinya kan gitu kan. Nah itu kan ya nggak masalah, itu berarti kan konsekuensi logis dari kepemimpinan. Ya, tapi ketika itu tujuan lillah gitu, ya. Dulu di zaman sahabat setelah Nabi Muhammad wafat itu kan khulafaur rasyidin kan 4, ya. Kemudian setelah itu zaman tabi'in, ya. Itu ada namanya Umar bin Abdul Aziz, ya, seorang khalifah, ya, keturunan Umar bin Khattab, salah itu cucunya atau buyutnya gitu, ya. Itu masya Allah, ya, dalam 2 tahun setengah memimpin itu sulit mencari orang miskin, sulit mencari orang yang mau menerima zakat, banyaknya mau memberi zakat, banyak kan maunya berinfak. Ya, ini ternyata memang ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin itu, dia bukannya apa, ya, menyedot dari kas negara, justru malah dia berinfak kepada negara, dan dia mengutamakan rakyatnya, tidak untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Ya, maka terjadilah kesejahteraan yang luar biasa. Padahal mimpin cuma 2,5 tahun, nggak nyampe 5 tahun, nggak nyampe 10 tahun,
cuma 2,5 tahun, luar biasa. Ya, inilah ketika pemimpinnya amanah, beriman, ya, maka yang terjadi adalah kesejahteraan bagi umatnya. Allah a'lam bishawab. Ya, ini yang saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan kita sebagai manusia tahu diri kita dari mana, akan kembali kemana, dan harus ngapain di bumi ini, ya. Yaitu tadi dua mananya adalah ibadah dan khalifah. Gitu ya. Kita ibadah kepada Allah agar ya hidup kita menjadi tenang, tentram, dan kembali kepada Allah dalam keadaan ya qalbun salim, ya, hati yang selamat, hati yang lapang. Baik, ini saja mungkin ya yang disampaikan. Mohon maaf jika kurang berkenan, ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa sedikit menambah keilmuan kita dan keimanan kita. Karena sesungguhnya ketika kita tadarus, kita ngaji, ini yang kita harapkan adalah dua hal. Kita tambah ilmu dan juga nambah iman. Ya, kalaupun nggak nambah ilmu, minimal nambah iman, gitu kan? Ya, iman kita bertambah, tambah yakin kepada Allah, tambah rajin ibadahnya, ya, tambah dekat kepada Allah. Tapi kalau tidak dua-duanya, ya meninggalkan, gitu kan? Ilmu nggak nambah, iman nggak nambah, buat apa, gitu kan? Tapi kalau salah satunya masih bisa kita lakukan. Baik Bapak sekalian, sudah isya ya? Belum? Atau menit lagi? Oh ya. Mangga mungkin ada yang menambahkan atau bertanya sampai waktu isya, atau kalau cukup ya saya cukupkan. Kalau mau saya cukup, saya cukupkan. Kalau masih ada pertanyaan silakan, satu orang mungkin masih bisa. Silakan. Harus cukup jelas kali ya. Cukup jelas insya Allah ya, karena ini adalah materi yang tidak terlalu berat. Ya, ini materi yang biasa, tapi memang ini mengingatkan saja bahwa kita adalah manusia, kita adalah makhluk yang Allah ciptakan secara makhluk pilihan Allah, yang bisa mengembangkan bumi ini, yang mendamaikan, mensejahterakan, ya, isinya, ya. Maka konsep Islam itu rahmatan lil alamin, ya, menjadi rahmat bagi segala alam. Tak hanya untuk manusia, buat hewan, buat lingkungan, ya, jadi rahmat. Gitu. Tapi kalau pemimpin orang-orang yang punya kekuasaan yang enggak amanah, ya jahat, ya jangankan alam, manusia juga bisa ya dibunuh, dibantai, gitu ya, seperti terjadi di Bosnia dulu, ya sekarang di mana di Palestina, ya tahanan kemarin kan dieksekusi, ya Palestina tahanannya dieksekusi hasil keputusan Kongres daripada Israel, masya Allah, ya, dibunuh, dibantai, tahanannya dibantai, dibunuh. Ini ya luar biasa. Dan belum lagi yang lainnya. Saya ulama salaf, ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.